aku lupa deh. Oh, si CPS yang training security tanggal 15 sampai 17 Mei Nah, ya? iya yang itu. Ayo, cepetan. Riz, tadi di eskalator bawah kok gue ngerasa aneh gitu ya? Hah? Feeling lo doang kali? Enggak, gue serius banget. Kayak, kok tadi ada yang ngeliatin gitu loh dari kita di bawah turun lobby. Tuh ada yang ngeliatin kita banget. Emang kamu nggak nyadar? Enggak sih, feeling lo doang kali. Serius. Masa sih? Gimana kalau kita lapor security aja? Ya udah yuk. Oke. Hai, maaf lah. Kabar. Baik. Silakan duduk. Bis shopping. Enggak sih, tadi habis pulang kantor kesini dulu, kita ketemu dulu. Nengok-nengok barang-barang. Iya. Oke. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Tadi ada kejadian loh Pak. Kejadian apa tuh? Jadi kayak ada yang nguntit kita dari belakang gitu, liatin dari atas ke bawah sampai kita dari lobi naik eskalator pertama sampai eskalator kedua dia masih ngikutin. Tadi sih Sandra yang digituin. Kita berdua sih lebih tepatnya. Oh, aku nggak ngeliat, aku nggak nyadar. Dia nggak sadar kalau aku sangat menyadari. Terus kamu sadarnya gimana? Aku langsung bilang ke Rizka, terus kita langsung samperin security sih. Iya. Dari situ dia hilang. Dia ngikutin kamu dari belakang. Iya. Berapa lama dia ngikutin kamu? Itu kan dari lobi bawah Pas kita mau naik gitu loh, ya kan? itu ada orang yang kayak ngikutin kita gitu sampai eskalator pertama, terus eskalator kedua dia masih ngikutin. Kalau Rizka itu dia nggak sadar. Nggak nyadar. Kalau aku bener-bener yang kayak Ya. aware sama sekitar, jadi kayak ngeliat kok dia masih ngikutin. Selingat gitu loh. Waktu kita menuju eskalator ketiga, baru aku bilang sama Rizka kalau ada yang ngikutin kita dari tadi kan. Dari situ Rizka langsung lapor ke security. Kamu lapor ke security bilangnya apa? Kalau ada orang Nguntit sih, aneh. Pak. Iya. Oke. Ini Terus? sebenarnya Mbak, kita kan nggak tahu dia motifnya apa. Jadi pas waktu aku lapor security juga nggak bisa gimana. Iya. Orangnya hilang. Gitu. Nggak kelihatan. Yang kalian mau tanyain ke saya apa? Nah, aku pengen nanya nih Pak, biasanya tuh motif kejahatan seperti itu tuh kenapa ya Pak? Motifnya ya nggak ada yang masalah biasa atau tidak biasa sih sebenarnya gitu ya. Pertama tentunya kalau ada orang menguntit kita dari belakang, dia karena ada yang sifatnya tertentu, punya tujuan tertentu gitu ya. Macam-macam kalau bicara motif atau alasan orang kenapa nguntit. Pertama bisa saja karena kalian menjadi pusat perhatian gitu ya. Pusat perhatian mungkin karena you are a woman, beautiful gitu ya. Ada laki-laki pengen ngikutin, itu bisa gitu ya. Yang kedua mungkin karena kalian jalan berdua sambil ngobrol di jalannya. Sambil ngobrol. Nah, biasanya kan kalau kita sambil ngobrol biasanya alertness kita kan turun gitu ya. Dia pengen lihat aktivitas kita apa gitu ya. Atau memang punya tujuan tertentu lainnya yang kita belum tahu sampai itu sesuatu terjadi. Betul. Namun apa yang kalian lakukan udah benar gitu ya. Begitu ada hal yang mencurigakan, langsung lapor security. Iya. Habis itu udah orangnya nggak ada lagi. Iya, orangnya hilang. Hilang gitu Tapi aja. ini tuh sebenarnya termasuk ke kejahatan ringan nggak sih Pak? Tapi misalnya bisa dibilang dia nggak ada senjata tajam, terus juga nggak main fisik. Cuman dia masuk ke kejahatan ringan nggak sih Pak? Soalnya kayak menguntit gitu kan ya? Oke. Kalau kategori kejahatan itu menurut hukum kita itu baru disebut kejahatan kalau dia sudah melakukan aksinya. Oke. Kalau penguntitan itu kan tidak dapat dibuktikan juga apakah kamu sasarannya atau dia random atau orang lain gitu ya. Namun yang paling penting jika menghadapi situasi seperti ini, seperti yang kalian lakukan gitu ya, ada kecurigaan, langsung lapor ke security di mall tersebut atau di tempat manapun. Iya. Itu udah paling benar. Sebenarnya nggak harus ke security mungkin ya Pak ya? Kalau ke orang sekitar sebelah kita gitu ya? Jangan juga. Kalau saya lebih, kalau saya boleh kasih saran gini, proteksi yang paling penting gini. Begitu kita ada hal yang mencurigakan, kita stop. Oh, oke. Berarti ke pihak berwenang. No, bukan. Maksudnya kita kan di tempat mall nih. Ya.
mungkin kantor security jauh dan segala macam. Cara pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian stop, dan lihat langsung ke dia, ke orang kita yang langsung dalam tuju tanda orangnya. kutip, ya, Oke. yang dalam tanda kutip ngikutin kalian tuh, langsung perhatikan. Nah, kalau orang yang dalam tanda kutip dia memang punya niat sesuatu, biasanya body gesture-nya itu akan semakin mencurigakan. Bahkan dengan kalian mencoba berbalik arah, menengok ke dia, memperhatikan dia, sampai benar-benar dia tidak terlihat lagi dari pandangan kita, itu karena dia kena psychological war dari kalian. Psychological war apa? Bahwa kalau memang dia punya niat ngikutin, gitu ya, maka dia tertangkap basah. Namanya kan, tertangkap basah oleh kalian, terus menjadi atensi. Nah, akhirnya apa yang dia lakukan karena sudah jadi atensi dan dia tidak mau ketahuan gitu ya, ya dia akan pergi meninggalkan kalian. Nah, itu cara proteksi pertama kalau kita berada di tempat umum, ya. Sehingga awareness itu seperti yang kalian udah tahu tentang sense of security awareness itu memang harus selalu dibangun dimanapun kita berada. Betul seperti sekali. itu. Ya. Nah, kira-kira selain hal yang udah tadi Bapak sebutin tuh, apalagi sih yang bisa kita lakukan buat mencegah hal tersebut? Biar kita tuh lebih aware gitu ya Pak. Oke. Itu dimulai dari kalian masuk parkir. Oke. Kan kalian bawa kendaraan, parkir, ya. Biasanya kan parkir di mall atau di perkantoran itu parkir luas. Oke. Terus sometimes kalian nih nggak tahu nih, lupa nih parkirnya di mana, gitu ya. Nah, kan punya handphone, ya. Biasakan di foto. Gitu ya. Kayak yang depan itu ya, yang ada nomornya. Nah, kenapa? Karena mulai dari parkir aja kejahatan bisa terjadi, bahkan pelanggaran. Misalnya apa? Mobil kalian parkir, kalian bukan hanya moto di mana areal parkirnya, gitu ya. Tapi parkir mobil yang terdekat di kamu tuh terdata, masuk dalam foto yang di sebelah kamu. Kenapa? Bisa kan nanti totonya mobil kamu kesenggol, terus mau urusan kita bingung. Bisa kan totonya terjadi sesuatu atas mobil kita sudah bisa memulai, gitu ya, untuk melakukan untuk petugas keamanan tentunya melakukan investigasi selanjutnya. Lalu biasakan ya pada saat kalian parkir, nah kebiasaan kita kan ini sering nih kunci mobil digabung sama STNK. Betul. Karcis parkir juga dimasukin di situ. Kebayang nggak sama kalian satu tempat itu terjatuh, maka mobil kalian akan hilang dari parkir tanpa orang melakukan pengerusakan. Dan tidak akan diperiksa oleh security. Kenapa? Ada kuncinya, tidak dibuka dengan paksa. Ada STNK-nya, ada karcis parkirnya. Jadi langsung. Nah, makanya supaya kita pernah cerita tentang kita taruh sesuatu di tas, taruhlah secara proper. Ya. Dan itu harus terpisah, jangan jadi satu. Nah, biasakan seperti itu. Terus apalagi yang kita perlu lakukan, kita punya dompet. Biasanya dompetnya isi macam-macam. Kalau kita niatnya mau membeli sesuatu, kita udah tahu gambaran harganya, kita udah siapkan di tempat lain. Jadi jangan ditempatkan. Jadi sampai sedetail itu, gitu ya. Nah, masuk kita dari area parkir ke area public area, katakanlah di receptionnya, di lobby dan segala macam. Nah, itu juga harus sudah berikan perhatian. Bisa nggak kalau kalian berada di tempat umum seperti itu tiba-tiba terjadi emergency situation? Bisa. Berarti kalian harus cari tahu di mana emergency exit. Karena pernah banyak dengar cerita, ya, banyaklah di berita-berita kita dengar orang begitu masuk satu tempat, tempatnya memang dia kenalin sebagai mall, tapi dia tidak pernah tahu emergency exit. Terus terbakar atau ada kejadian apa, panik. Because kamu nggak tahu nih mau lari kemana. Biasakan di mana ya kira-kira, sehingga kita sudah mengirimkan sebuah sinyal kepada sense alertness kita. Kalau terjadi sesuatu kita akan lewat pintu ini. Termasuk tadi dengan tempat parkir.
Kalau akhirnya kalian sudah bisa meninggalkan orang yang menuntit kalian, kalian ke parkir nggak nyari-nyari lagi karena kalian udah tahu tempatnya, nggak panik. Biasanya kalau udah panik, nggak punya foto, nggak nyimpen foto, itu blur tuh Iya semuanya. betul. Ya, Udah hilang di pikiran apapun ya. Campur aduk. Iya, Karena kan perasaan kita juga. ada rasa takut tuh Betul di situ. Nah, seperti itu. Nah, itulah cara-caranya. Tapi apa yang kalian lakukan udah benar dengan melapor kepada security. Tapi yang paling penting adalah begitu kita bicara sense of security awareness, itu adalah kita duluan. Oke. Bukan orang yang lain. Yang lain itu Dimulai cuma dari- sifatnya bantuan. Iya. Sebenarnya dari hal kecil sepele tapi kadang kita nggak sadar seperti dari parkiran. Yes. Bahkan kayaknya banyak orang tuh kalau di parkiran dia lupa naruh Iya. mobilnya di mana. Iya. Mungkin dari situ ya, Pak. Betul, betul. Ada lagi tambahan gini. Mobil, biasanya nih, mohon maaf nih, biasanya kejadian sama perempuan. Begitu masuk mobil, oke, mobil nyalain, mungkin nggak automatically Lock. lock. Oke. Oke. Nah, Pintu masih terbuka. Ada yang locknya baru pas jalan. ya. Ya. Biasakan bahkan sebelum nyalain mobil, Udah lock. lock. Kenapa? Mungkin penguntitnya nanti ngikutin kalian sampai ke mobil, dia tiba-tiba masuk ke mobil, Anda udah nggak bisa apa-apa. Iya, benar-benar. Oke, Iya. lock. Terus jangan berlama-lama di area parkir. Kenapa, Oke. Pak? Ya, karena dengan berlama-lama Anda memberikan kesempatan orang yang tadi mungkinnya kalian sudah bisa Oh. menghindar, dapat kalian lagi. Oh. Iya. Biasanya Oke. perempuan Juga kan ya. siap-siap dulu di mobil ya. Siap-siap, buka sepatu dulu Iya, iya. ya, karena pakai sepatu hak, ganti sendal. No, this kind of things harus dibangun. Masuk, kunci. Oke. Nyalain, ya panasin sebentar, jalan. Langsung. Wah. Oke. Iya. Dan Oke. di jalan juga mulai memperhatikan gitu ya. Kita punya kaca spion gitu ya. Perhatikan aja mobil-mobil yang berada di belakang kita. Kalau itu terus berarti ada sesuatu. Iya, bisa juga. Terus bagaimana diikutin. juga kalau di jalan? Oh gampang kalau diikutin, berhenti. Kita lihat lagi dia berhenti apa enggak. Kalau dia benar berhenti, berarti apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Gampang. Di handphone kamu harus ada yang namanya emergency call, yang nomor yang bisa dihubungin setiap saat. Entah saudaramu, entah orang tuamu. Oke, oke. Mungkin kalau kayak Sandra pacarnya kali ya. Rizka Ya, itu, Pak. Rizka ya. Emergency seperti itu. Yang bisa ditelepon tanpa kita mencari-cari. Oke. Ya. Iya. Seperti itu. Ya. Nah, terima kasih Bapak yang telah memberikan masukannya kepada kami perihal security awareness-nya. Nah, buat kalian dimanapun kalian berada, kalian harus tetap waspada terhadap lingkungan sekitar, jangan lengah dan tetap menjaga sense of security awareness as our lifestyle. Dimanapun dan kapanpun. Nah, by the way, untuk kalian yang mau mendalami bidang security, kalian bisa daftar training CCPS by First Security Indonesia Pada yang tanggal? diadakan tanggal 15 sampai 17 Mei, Mei 2023. 2023. Oke. Next kita ketemu lagi di The Entrance Arcadia Green Park TB Simatupang ya, karena ini tempatnya bener-bener cozy banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga share ke teman-teman kalian semua agar ilmu ini menjadi bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Tetap security first. Bye.